sepertiga jalan menuju kota global. Disebut kota global, sebuah kota modern dan maju jika pergerakan masyarakatnya berbasis angkutan umum massal. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Kawasan Dukuh Atas di Jakarta Pusat telah resmi menjadi hub angkutan umum massal. Dari ataupun ke titik ini, orang dapat naik bus Transjakarta, kereta komuter atau KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, dan KA Bandara. Tempat antar jemput ojek daring pun tersedia. Paling lambat awal 2027, LRT Jakarta ditargetkan turut bergabung terintegrasi di Dukuh Atas. Daya jangkau transportasi publik massal di Jakarta bakal makin meluas. Melihat Dukuh Atas dan kesibukan berbagai moda wirawiri, wajah baru peradaban kota di Jakarta yang berbasis angkutan umum massal bukan lagi sebatas angan. Mimpi terpendam selama puluhan tahun akhirnya menjadi kenyataan. Ditambah dengan jaringan lajur sepeda dan pembangunan trotoar, transportasi publik sebagai tulang punggung pergerakan masyarakat di Jakarta kian nyata. Namun, tunggu dulu. Mimpi itu ternyata baru mewujud sebagian. Survei komuter Jabodetabek 2023 oleh Badan Pusat Statistik, seperti dilaporkan Kompas, menunjukkan dari 1.569.049 komuter asal Jakarta, hanya 18,8% atau 295.893 orang yang pergi ke tempat kegiatan utama naik transportasi umum. Sisanya memilih naik kendaraan pribadi. Padahal, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek atau RITJ 2018-2029 menargetkan 60% komuter menggunakan angkutan umum. Dibandingkan dengan hasil survei komuter, berarti baru hampir sepertiga dari target itu terpenuhi. Angka pengguna angkutan umum di Jakarta itu jauh di bawah kota global dunia, bahkan dengan kota utama di Asia Tenggara. 3 alasan terbesar pengguna kendaraan pribadi tidak mau beralih ke transportasi publik, yaitu karena tidak praktis sebanyak 35%, waktu tempuh lama 24,3%, dan waktu tunggu lama 10,2%. Di luar itu, ada keluhan terhadap perilaku sesama penumpang transportasi publik. Masih ada orang yang menyerobot antrean masuk stasiun atau halte, ataupun saat naik ke setiap moda. Di dalam angkutan umum, ada penumpang yang makan, buang sampah sembarangan, mengobrol atau bicara di telepon genggam dengan suara keras, juga tidak memprioritaskan tempat duduk untuk orang hamil, difabel, dan orang tua. Melihat lebih jernih, perilaku buruk itu memperkuat bukti bahwa sebagian warga memang belum terbiasa menggunakan angkutan umum untuk mobilitas sehari-hari. Saat ini, banyak orang naik angkutan umum sebatas rekreasional semata. Perilaku buruk itu akan hilang dengan sendirinya jika fungsi angkutan umum sebagai tulang punggung mobilitas warga tercapai. Untuk itu, juga perlu ada terobosan solusi untuk menggugurkan 3 alasan terbesar orang enggan naik angkutan umum. Kini hampir sepertiga jalan memenuhi target RITJ menuju kota global terlampaui. Masih ada 5 tahun lagi untuk mengatasi ketertinggalan. Pemerintah dan operator perlu fokus meningkatkan kinerjanya, mempercepat proses pembangunan angkutan umum massal perkotaan yang mumpuni.